Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hikmah Bilal Ahmad dengan NIM 11036240079. Di sini saya akan membahas sedikit tentang 6 prinsip kepemimpinan dari mata kuliah kepemimpinan dalam pendidikan yang diampu oleh Profesor Unifah Rosyidi dan juga Bapak Muhammad Takdir, MPD. Teman-teman pernah nggak sih melihat cara seseorang memerintah? Apakah pemimpin itu hanya sekedar soal memberi perintah atau ada keahlian lain yang lebih mendasar? Dalam video ini, mari kita bahas tentang 6 prinsip kepemimpinan yang bukan hanya penting bagi seorang pemimpin, tapi juga berkaitan satu dengan yang lainnya. Motivasi adalah kemampuan pemimpin dalam mendorong semangat anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kita ambil contoh, jika kita ditugaskan secara berkelompok dalam kelas dan kita ditunjuk sebagai ketuanya. Jika kita sebagai pemimpin atau ketua itu melihat anggotanya sudah bermalas-malasan atau tidak bersemangat dalam mengerjakan tugas, kita sebagai pemimpin harus bisa memberikan semangat. Kemudian setelah itu kita juga memberikan job desk yang jelas kepada para anggota. Dan terakhir kita juga mengingatkan apa tujuan kita bekerja sama. Menurut Gary Young, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang bisa mengaruhi dan juga menginspirasi para anggotanya melalui komunikasi dan dukungan. Teman-teman pernah nggak sih mendapati teman sekelompoknya atau anggota kelompoknya yang sering bermalasan atau sering terlambat dalam mengerjakan tugas? Jika kita sebagai pemimpin menemukan kasus seperti itu, kita tidak seharusnya langsung memarahinya, tetapi kita bisa menanyakan kondisinya terlebih dahulu, apa kendalanya, dan kemudian kita bantu untuk mencari solusi dari kendala yang dialami. Nah, hal ini dalam 6 prinsip kepemimpinan disebutkan yaitu empati. Empati ini kemampuan dalam memahami perasaan dan kondisi orang lain. Gary Young menilai empati ini sebagai perilaku yang berorientasi pada hubungan. Hal ini sangat penting karena bisa menjaga kestabilan dalam tim atau dalam organisasi. Selanjutnya, yaitu ada self-esteem atau kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini merupakan fondasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena menurut Gary Young, kepercayaan diri merupakan salah satu karakter penting dalam mempengaruhi orang lain. Contohnya, jika kita melihat kampanye seorang pemimpin, calon pemimpin, kita pasti lebih tertarik kepada kampanye-kampanye yang disampaikan oleh seorang pemimpin yang lebih percaya diri. Dia kelihatan tidak ragu, pasti orang-orang banyak memilihnya. Selanjutnya, ada yang namanya decision making, yang artinya menentukan pilihan. Dalam hal menentukan pilihan, pastilah seorang pemimpin itu sudah identik dengan hal itu. Karena seorang pemimpin harus menentukan pilihan atau menentukan arah dari suatu organisasi tersebut. Tetapi, apakah menentukan pilihan ini harus dilakukan dengan cepat? Tidak juga, teman-teman. Jadi, menentukan pilihan atau menentukan arah yang dilakukan oleh pemimpin ini harus juga tepat. Karena keberlangsungan organisasi atau kelompok itu bergantung dengan penentuan pilihan yang dilakukan oleh pemimpin. Contohnya, dalam suatu sekolah, ketua OSIS diberikan pilihan untuk mengadakan acara apakah online atau online. Nah, dalam hal ini, seorang ketua OSIS itu harus melihat kondisi dan alasan kenapa dia memilih online dan memilih offline. Kemudian menilai mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik untuk anggotanya dan juga untuk kondisi organisasinya. Selanjutnya,
Teman-teman pasti pernah membaca kisah tentang seorang pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan organisasinya atau kepentingan bisa jadi negaranya atau apapun itu yang dia pimpin daripada kepentingan pribadinya. Nah, ini tuh artinya komitmen, teman-teman. Jadi pemimpin itu harus berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Gary Hook berpendapat bahwa komitmen atau tanggung jawab ini harus ditumbuhkan juga di setiap anggota dari pemimpin tersebut gitu, agar organisasi bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman pernah nggak sih saat mengerjakan tugas secara berkelompok, teman-teman mengalami konflik? Nah, pada kasus seperti itu, pemimpin harusnya bisa menengahi dan menyelesaikan masalah, memberikan solusi agar semua anggotanya bisa terus bekerja secara bersamaan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam hal ini, Gary Hook mengaitkannya dengan kecerdasan sosial dalam kepemimpinan. Oke, baik teman-teman. Dari 6 prinsip kepemimpinan yang telah tadi saya sampaikan, kita bisa lihat bahwasanya kepemimpinan bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses, hubungan, dan tanggung jawab. Dalam pandangan Gary Hook, semua ini mencerminkan keseimbangan mulai dari orientasi tugas, hubungan, dan perubahan. Jadi teman-teman, siapapun bisa menjadi pemimpin, asalkan mau belajar dan menerapkan 6 prinsip kepemimpinan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.